Hai kaula muda, kembali ke podcast dari rambate.co. Kali ini kita sudah bersama Rizal Tripamungkas. Apa kabar Rizal? Alhamdulillah baik Mas Ade. Nah, kita kali ini mau membahas tentang apa yang berhubungan dengan situasi saat ini, yaitu pandemi virus ini. Jadi sehubungan dengan Rizal ini adalah seorang aktivis olahraga yang kita ketahui merupakan atlet sepak takraw di Kabupaten Boyolali ya, dan juga guru di salah satu SMK swasta di Kabupaten Boyolali yang sudah tidak diragukan lagi pengetahuannya tentang olahraga ini. Nah, jadi olahraga, sebelum menghubungkan antara olahraga dengan pandemi yang terjadi ini, sebenarnya olahraga sendiri itu detailnya seperti apa ya? Kan sebagai orang-orang biasa yang tidak terjun ke keilmuan olahraga itu kan kita taunya kita gerak dan pokoknya kayak pelajaran olahraga di sekolah lah gitu. Nah, kalau dari pandangan Rizal ini, olahraga itu seperti apa? Oke, siap. Jadi saya ucapkan selamat malam kepada para pendengar setia rambate.co. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Rambate untuk menjelaskan sedikit mengenai olahraga, sekaligus nanti mengkaitkan dengan pandemi yang ada. Jadi perlu kita ketahui bersama, saya dan teman-teman pendengar nanti, bahwasanya olahraga jangan disamakan dengan yang namanya latihan. Jadi olahraga itu adalah satu bagian yang beda dari latihan. Jadi olahraga sendiri secara pengertian adalah merupakan bentuk latihan fisik yang teratur dan terorganisir serta terencana yang dilakukan secara teratur dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu untuk pengertian dari olahraga, Mas Ade. Nah, terus olahraga itu apa? Kan pasti kemungkinan ada jenis-jenisnya atau tipikal olahraga itu sendiri seperti apa? Oke. Jadi untuk olahraga sendiri itu sebenarnya digolongkan menjadi dua, Om. Jadi ada dua tipe olahraga. Yang pertama ada yang namanya neural exercise. Yang kedua ada yang namanya physical exercise. Nah, yang neural exercise itu adalah olahraga yang berkaitan dengan saraf. Ada 3 dibagi. Yang pertama ada pernapasan, yang kedua ada vokalisasi, yang ketiga ada postur. Kemudian yang physical test itu seperti yang orang-orang awam ketahui, olahraga secara umum diketahui, biasanya orang jogging lah itu masuk dalam kategori physical test. Orang push up itu masuk dalam physical test. Jadi itu untuk penggolongan tipe-tipe olahraga yang sebenarnya ada. Kita coba bahas lebih dalam dari neural dulu ya, neural exercise tadi kalau nggak salah. Iya, neural exercise, oke. Nah, itu ada pernapasan. Nah, olahraga kayak apa yang termasuk dalam neural exercise dalam poin pernapasan? Oke, siap. Jadi untuk neural exercise pada poin pernafasan adalah ini olahraga yang melibatkan jelas kegiatan nafas bernafas, Om Ade. Kita ketahui ada olahraga yoga, tahu Mas Ade yoga? Tahu yoga yang cowok itu. Ya, yang cowok ya. Yang cowok itu adalah salah satu jenis olahraga yang masuk di neural exercise, yaitu di pernafasan. Jadi olahraga tersebut memang benar-benar melatih yang namanya pernafasan. Kemudian yang kedua ada vokalisasi. Jadi vokalisasi adalah olahraga yang melibatkan vokal. Contohnya jika Om Ade suka nyanyi, Om? Ya, harus suka nyanyi. Oke. Oh ya, siap. Jadi olahraga adalah salah satu ternyata masuk dalam kategori olahraga, yaitu neural exercise, yaitu bentuk kegiatan orang yang mengolah nada atau suara. Contohnya tadi menyanyi, atau kalau kita muslim ya kita membaca Al-Quran, itu adalah salah satu
Solawatan itu ternyata Nyanyi. bentuk dari neural exercise tadi. Karaoke misalkan, lah itu masuk di Baik. neural Wah, itu exercise. termasuk. Nah, itu masuk. Iya nih ya, berarti Itu olahraga masuk. itu nggak harus di gym tapi di room karaoke pun bisa. Room karaoke bisa, tapi catatannya harus dengan temennya, nggak boleh neko-neko, harus dengan temennya sendiri. Tetap sehat. Tetap sehat ternyata karaoke. Gitu Oke. ya. Oh gitu ya, ternyata. Sedikit apa? Nggak terpikirkan kalau ternyata Oh iya. yang bahagia itu yang bisa membuat orang moodnya kembali atau Oh iya. atau yang bisa menyatakan lagu ini gue banget begitu. Oh iya. Kayaknya Nah, itu kita merupakan olahraga ya. olahraga ternyata. Iya. Olahraga itu gampang ternyata. Oh iya. Kemudian yang ketiga tadi ada postur. Lah, postur ini kegiatan yang sedikit melibatkan aktivitas fisik tapi tetap tergolong neural exercise. Adalah contohnya kalau teman-teman pendengar merupakan bagian dari anggota pencak silat, lah ini masuk. Itu ada pencak silat, ada taekwondo, ada karate, itu masuk dalam neural exercise. Nah, berarti itu termasuk seni bela diri itu ya? Ya, seni bela diri masuk ke dalam neural exercise. Jadi neural exercise itu sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap orang dan mungkin secara tidak sadar pun sebenarnya orang-orang itu sedang melakukan neural exercise ya, seperti ya neural exercise. Sebenarnya Om Ade, kalau orang jalan ke mall atau jalan kemana itu sebenarnya masuk di tipikal neural exercise sebenarnya. Cuma sebenarnya masuk neural exercise itu. Jadi nanti bisa alasan yang sedikit menyehatkan. Jadi kamu mau main kemana? Mau olahraga kemana? Ke mall. Ke mall. Jalan-jalan. Ternyata bukan mampir ke gym yang ada di mall, jalan-jalan doang. Nah, itu yang masuk ke neural exercise, Om. Terus tadi ada lagi physical exercise ya? Iya, physical exercise. Jadi untuk physical exercise itu adalah yang kita sebut adalah latihan kebugaran jasmani untuk physical exercise. Jadi ada banyak unsur-unsur yang nanti ada di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke physical exercise, saya pengen memberitahu bahwasanya ketika mau melakukan yang namanya olahraga ataupun latihan, itu harus berpedoman pada yang tadi yang namanya FIT dan T, FITT namanya. Fit lah itu. FITT itu pedomannya anak olahraga itu, Om. Yang pertama ada frekuensi. Ya, frekuensi itu kalau di olahraga itu yang bagus adalah 3 kali dalam 1 minggu dengan catatan intensitasnya 3 kali 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang selanjutnya ada I, yang namanya I adalah intensity atau intensitas. Itu dilakukan dengan intensitas. Pada saat ini harusnya intensitas yang dipakai adalah sedang dan rendah, nggak boleh tinggi. Untuk I. Kemudian T yang pertama ada time atau waktu. Jadi pemilihan waktunya harus benar-benar cocok dan nggak boleh lebih. Soalnya momen harus pas ya, harus pas. Oke. Yang T terakhir ada type atau tipe olahraga. Terus lanjut kembali dulu ke nanti fit gitu, nanti kita bahas setelah bahas physical exercise dulu nih nanti. Oke, siap. Biar nggak melompat-lompat kita ya. Siap. Kembali ke physical exercise tadi lah, itu apa aja sih? Seperti kan tadi neural ada macam-macamnya, ada pernapasan, ada vokalisasi, ada terakhir tadi postur dan nah nanti di physical exercise ini ada apa aja? Nah, jadi untuk physical exercise ini latihan kebugaran jasmani yang melibatkan ada yang namanya unsur-unsur kebugaran jasmani, Om. Ada kekuatan, ada kelincahan, ada kecepatan, ada kelenturan, ada akurasi, dan masih banyak lagi. Cuma tapi yang akan saya sebutkan ini yang biasanya umum aja ya di masyarakat, jadi nggak usah yang belit-belit. Yang umum di masyarakat, ini saya ambil contoh langsung yaitu jogging. Ya, jogging kalau di ranah olahraga ya, bukan latihan, itu sebaiknya dilakukan 30 sampai 45 menit saja. Itu 30 sampai 45 menit itu waktu maupun jarak tempuh berapapun, yang penting waktu dulu yang diutamakan. Ya. Makan
Iya, waktunya segitu. Tapi ya tadi nanti berkaitan dengan intensitas yang dipakai tadi. Jadi memang nanti akan berkaitan lah antara ini dan FITT tadi akan berkaitan. Kemudian tapi ini untuk unsur yang tadi untuk latihan tadi jogging, kemudian ada yang namanya jalan, ada yang namanya jalan cepat, kemudian ada latihan kekuatan, contohnya ada push up, sit up, back up, pull up, squat jump, squat thrust dan lain-lain teman-temannya. Kemudian ada latihan tadi kelincahan dan ada latihan kelenturan. Itu untuk latihan kebugaran, untuk latihan physical exercise. Kita dari berarti yang kalau jogging terus kayak apa yang fitness lah kita ya, ada sit up, angkat beban dan lain-lain, itu termasuk berarti melatih kekuatan gitu berarti ya. Iya, namanya weight training kalau latihan seperti itu, latihan beban. Beban. Terus itu kan pasti yang diutamakan adalah otot-otot yang harus kerja lebih ekstra gitu kan. Iya. Katanya juga meningkatkan massa otot dalam Iya, benar sekali. Untuk tadi ada latih kekuatan atau latihan beban, olahraga beban gitu ya. Terus ada kelincahan. Itu seperti apa olahraga untuk kelincahan itu? Oke, jadi untuk kelincahan itu sendiri pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk memindahkan posisi ke posisi lain dengan waktu sesingkat-singkatnya atau relatif cepat. Contoh atau bentuk latihannya atau bentuk olahraganya adalah seperti zigzag run, shuttle run, ada shuttle run, zigzag run ya. Kemudian ada lari 30 meter. Seperti itu. Jadi jadi mainnya kalau kelincahan itu mainnya pemindahan posisi tubuh ke tempat yang dengan waktu yang cepat. Ya setelah sama zigzag run tadi. Bilang apa yang sayangnya. Waduh, itu latihannya susah sekali itu. Susah tapi banyak yang melakukan. Lah, banyak yang melakukan tapi. Otodidak. Otodidak. Bakat dari lahir kalau itu. Waduh. Terus selanjutnya ada kelincahan, terus kelenturan. Kelenturan. Nah, ini oke. Jadi kalau kelenturan berarti kaitannya dengan otot dan sendi. Kalau kelenturan. Nah, jadi kelenturan sendiri atau fleksibilitas sendiri adalah pengertiannya kemampuan sendi bergerak dalam ruang gerak sendi, Ya, jadi sebenarnya otot itu otot manusia, otot besar atau otot kecil itu sebenarnya punya yang namanya maksimal dalam meregang, Jadi kalau biasanya orang yang masuk di usia 20 sampai 30 dan seterusnya itu biasanya badannya kaku, diregangkan sakit. Lah itu ototnya memendek, Jadi fungsi dari latihan flexibility itu adalah meregangkan ototnya lagi ben kembali ke bentuk asli nih. Jadi sebenarnya pas kecil, kalau anak kecilan biasanya ototnya kan melare sampai kepala gitu. Ya itu karena ototnya masih panjang. Tapi kalau udah tua jarang dilatih, jarang olahraga, biasanya pendek. Namanya atrofi otot, memendek dan mengecil nanti. Berarti kadang kan ada yang bisa sampai nyium lutut. Nah, itu berarti ada yang baru setengah udah sakit. Seperti itu. Seperti itu. Itu juga termasuk olahraga kelenturan itu buat itu kayak gitu. Iya, mencium lutut, kayang, split dan lain itu masuk dalam kategori lututnya untuk sendiri, melatih lututnya orang sendiri. Lain. Jangan lututnya orang lain, nanti dimarahin. Nanti kecupak. Gitu ya, kelenturan. Berarti kalau menari kayak misalnya ada jaipong, ada nari Jawa, itu kan juga kayak kelenturan gitu. Itu termasuk olahraga bukan itu? Itu gimana? Kalau untuk jaipong tadi mungkin ada unsur olahraganya, tapi kan karena jaipong itu juga kesenian tadi ya, kesenian tari dan lain-lain. Cuma ada beberapa yang tetap masuk ke kategori olahraga karena mereka melibatkan kegiatan fisik, gerak dan lain-lain, diiring lagu. Karena olahraga pun ada kan, olahraga yang melibatkan lagu seperti senam ritmik dan lain-lain kan. Senam SKJ ya, kebugaran. SKJ itu yang biasa dilakukan anak-anak sekolah. Senam poco-poco, senam intronya semua hafal itu SKJ. Intronya semua hafal itu lah. Poco-poco yang lagunya kebanyakan orang pasti hafal. Iya. Walaupun gerakannya nggak tahu. Ya itu Mas Desi. Itu jadi terus, setelah kan ada kayak neural exercise dan physical exercise tadi kan.
Kan Iya. ada yang FITT. Nah, Oke. tadi itu. Nah, Iya itu ya. kan ada Ini frekuensi tadi udah sedikit dijelaskan untuk 3 kali dalam seminggu. seminggu. Nah, itu anjurannya seperti itu atau minimal seperti itu atau Oke. seperti apa? Oke, jadi udah kita mulai masuk ke FITT ya, Om. Iya. Oke. FITT. Jadi FITT ini nanti yang akan mengarah ke bagaimana sih olahraga yang bagus untuk situasi sekarang ini gitu. Nanti akan berkaitan. Jadi di situasi sekarang ini tadi Om Ade sudah sebutkan bahwa kita harus namanya yang diberlakukan oleh pemerintah, kita harus physical distancing ya, harus jaga jarak, kemudian dan lain-lain. Jadi FITT ini adalah salah satu solusinya. FITT frekuensi yang pertama tadi adalah olahraga biasanya ini anjurannya dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Itu ada alasannya, Om. Karena sesuatu yang dilatih pada hari ini ketika dilatih 2 kali 24 jam atau selang 2 hari, maka yang dilatih pada hari ini akan hilang, Om. Contoh kita push up hari ini 10. Kita istirahat 2 hari. Besok push up 10 itu rasanya sudah sakit. Nah, jadi nek misalkan hari ini push up, libur 1 hari, besoknya melakukan itu bisa menambahkan karena kemampuan yang kemarin masih ada. Bisa tambah misalnya 10. Ya kalau buka dalam jangka waktu selang 2 hari itu berarti kemungkinan bisa tambah kayak ya bisa tambah buat jadi lebih kekar atau masa otot itu bisa meningkat gitu. Tapi kalau untuk olahraga yang tujuannya untuk kebugaran jasmani itu anjurannya agar kebugaran yang dilatih itu nggak hilang gitu ya. Nggak hilang. Cuma kalau seperti ini, kalau misalkan kan kita nggak bisa memaksakan untuk 3 kali dalam sehari karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain. Jadi minimal 1 kali dalam 1 minggu. Itu aja. Minimal 1 kali. Kalau memang benar-benar sibuk, yang pasti bisa disempatkan untuk 1 hari untuk berolahraga gitu aja. Itu termasuk untuk neural exercise dan physical exercise pelakuan frekuensinya itu sama frekuensinya sama. Cuma kalau tadi sebenarnya adanya tadi 2 tipe pembagian tadi karena kita kaitannya dengan pandemi corona. Kalau misalkan tidak pandemi kan kita bebas untuk bersosialisasi dengan orang luar. Jadi mau olahraga physical exercise silahkan, tapi karena situasi semacam ini tadi tak sebutkan ada opsi lain yaitu neural exercise. Untuk intensitasnya sama, untuk untuk intensitasnya beda, Om. Kalau memang situasinya normal, bolehlah kalian pakai intensitas tinggi, boleh. Tapi karena gini Om, nanti ada yang namanya fase setelah tadi kan kita sudah bahas tentang overtraining ya. Belum dong. Oh belum, oke. Belum ini. Oke. Jadi nanti berarti tak sambung di overtraining lah. Ini frekuensi ini nanti beda karena situasi ini ternyata yang membedakan kedua ini nanti di situasi ternyata. Tapi gini, secara tidak sadar sebenarnya mungkin kan itu ada frekuensi untuk 3 kali dalam seminggu. Nah, tadi kan saya sempat bertanya untuk itu frekuensi untuk neural dan fisikal apakah sama? Padahal mungkin ya setelah saya pikir lagi mungkin saat olahraga physical exercise dengan tidak sadar pun kita juga melakukan neural exercise apa kayak gitu. Iya benar, kita juga otomatis melakukan neural exercise karena ketika kita melakukan physical kan otomatis kita juga memerlukan pernapasan. Ya, jadi otomatis itu tadi kita istilah tetap mencakup lah, physical itu juga mencakup neural. Terus kita bisa lanjut ke intensitas ya tadi, yang ke intensity ya. Iya. Jadi untuk intensitas ini kaitannya dengan beban latihan. Jadi intensitas ini kaitannya dengan repetisi, set dan lain-lain. Kalau olahraga tadi tak sampaikan beda dengan latihan. Kalau di olahraga dilakukan secukupnya, yang penting gerak dan tujuannya untuk meningkatkan kebugaran. Beda dengan olahraga, beda dengan latihan. Jadi nggak perlu kita mematok beban yang tinggi. Intensitas yang dipakai ketika olahraga pada pandemi sekarang yang dipakai nggak boleh melebihi sedang, harus rendah ataupun sedang.
nggak boleh intensitas tinggi. Jadi, nah kan itu ada apa kayak rendah, sedang, dan tinggi lah. Saat kita berolahraga, yang membedakan kita ini sedang berada di intensitas yang rendah atau kita sedang berada di intensitas yang sedang, itu seperti apa cara kita kan kita tidak tahu ya kalau orang berbiasa gitu yang olahraga, kita sedang berada di intensitas yang seperti apa nih, jangan-jangan nanti kita terlalu berat gitu lah. Oke, siap. Membedakan. Jadi jadi untuk intensitas tadi yang dipakai harus rendah dan sedang. Bagaimana cara kita mengetahui kita di level sedang ataupun rendah? Ini ada teknik yang sangat mudah dan simpel, namanya talk test atau tes berbicara ketika berolahraga. Jadi saya ambil contoh ketika jogging. Mas Ade pernah jogging ya? Pernah dong, pernah. Lari-lari itu sering tuh lari. Siap. Pokoknya lah. Iya, siap. Mau bilang lari yang lainnya itu nanti takut. Oke, siap. Iya. Jadi untuk intensitas ini cara mengetahuinya simpel, dengan cara talk test atau berbicara ketika olahraga. Misalkan Mas Ade berlari, coba Mas Ade berlari, kemudian kalau Mas Ade pas lari bisa bernyanyi atau coba nyanyi, kalau bisa berarti Mas Ade masih dalam intensitas rendah. Loh, masih bisa. Ya, masih rendah, masih bisa. Ya, bernyanyi. Tubuh Mas Ade masih bisa menahan beban segitu rendah dan masih bisa nyanyi. Nah, yang kedua, ketika Mas Ade nggak bisa nyanyi tapi bisa hanya berbicara tapi terpatah, lah berarti masuk ke kategori sedang. Simpelnya seperti itu, Mas. Kan tapi kan kita itu lari dengan awal kan kita jogging berapa meter, bisa nyanyi kan tadi kayak tadi. Iya. Terus jaraknya semakin jauh atau waktunya semakin lama kan lama-lama juga ngos-ngosan ya. Iya. Nyanyi kita berarti itu berada juga dari rendah ke sedang itu juga ada kayak jarak waktu untuk menyampai ke sedang itu, jadi kita bisa mengontrol. Lagi jogging tahu-tahu udah bisa membatasi, tahu-tahu udah nyanyi udah nggak kuat, berarti kita udah sampai ke titik ini udah nih. Sampai di intensitas sedang, yowes kita stop aja gitu. Jadi sebenarnya mudah untuk mengetahui. Cara mengetahuinya itu mudah. Mudah sekali. Nah, kita lanjut ke T yang pertama, tadi itu timing. Nah, waktu. Oke. Jadi waktu yang baik yang saya sarankan untuk berolahraga adalah tetap di pagi hari, karena cuma itu ada plus minusnya, Mas. Pagi, sore ataupun malam. Pagi dan malam saja. Sore itu masih tak golongkan ke pagi aja. Pagi dan malam itu bedanya karena kalau pagi kan kita habis bangun tidur. Nah, otomatis badan kurang pemanasan. Ya, jadi sebelum melakukan aktivitas fisik, pemanasannya harus lebih banyak karena posisi tubuh belum siap untuk olahraga, untuk menerima beban olahraga. Ya, tapi kalau malam itu karena kita sudah beraktivitas sehari, badan kita sudah terbiasa, sudah bergerak. Jadi tinggal pembagian waktunya saja. Kalau pagi ya silakan, yang penting tidak overtraining. Kalau malam jangan sampai mengganggu waktu tidur. Yang penting itu, Om Ade. Jadi misalnya kalau pagi kan mendukung suasana yang masih segar dan belum banyak polusi udara. Ya, belum banyak polusi. Nah, kan tadi kalau pagi itu harus pemanasan yang agak lebih agar nanti mengurangi cedera saat olahraga, intensitasnya meningkat. That's it. Benar sekali, Om. Jadi kan tapi kalau malam hari itu mungkin kan membagi waktu agar tidak menabrak waktu tidur itu tadi ya. Iya, tidak mengambil waktu tidur. Kalau misalnya kan kalau saya sebagai orang yang masih bekerja di pagi hari, mungkin waktunya mepet sekali antara pagi dan berangkat bekerja, mungkin olahraga yang waktu yang agak longgar itu di malam hari. Jarak dari kita berolahraga ke waktu tidur itu kan pasti mungkin ada waktu pendinginan untuk menuju ke tidur. Itu seperti apa waktu yang diperlukan untuk dari selesai olahraga ke waktu tidur? Oke. Jadi ketika melakukan olahraga khususnya di waktu malam itu kan kalau ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa olahraga malam itu tidak baik. Ada beberapa sumber yang mengatakan seperti itu. Karena
malam itu banyaknya yang berada di sekeliling kita kan karbon apa namanya? Bukan oksigen. Ya. Nah, karena malam hari kan tumbuhan melepasnya itu. Cuma sebenarnya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting tidak mengganggu waktu tidur lah. Tadi karena ada jarak waktu untuk pendinginan tadi. Jadi cooling down setelah olahraga itu sebenarnya tujuannya untuk salah satunya menetralkan suhu tubuh. Salah satunya. Jadi ketika badannya panas. Jadi salah satu tujuan dari cooling down yang penting suhu tubuh bisa berkurang dari pas waktu olahraga itu sebelum nanti bisa istirahat untuk tidur. Kalau pagi kan olahraga, pemanasan, olahraga, terus lanjut kegiatan gitu kan. Iya. Jadi bangun pagi, olahraga, dan menjalani hari-hari bahagia gitu kan. Iya. Sangat support gitu. Sama sangat baik sekali. Terus tadi FIT dan T yang terakhir. T yang terakhir itu adalah tadi tipe kalau nggak salah ya. Oke, type ya, tipe olahraga. Jadi untuk tipe olahraga ini bisa disesuaikan dengan mood setiap orang karena mood setiap orang kan beda-beda. Ada yang lebih galau, Ya. sedih. Ya, mood orang kan beda-beda. Kemudian kesenangan orang pun beda-beda ya, Made. Jadi ada yang mungkin senang jogging, ada yang suka bersepeda, ada yang suka renang, ada yang suka angkat besi. Jadi silakan untuk meningkatkan kesenangan kita terhadap olahraga, silakan geluti olahraga yang memang kamu minat dulu. Ya, minat dulu. Kemudian kalau memang udah bosan dengan olahraga itu bisa beralih ke olahraga yang lain tipenya. Yang penting tadi catatannya hanya satu, yang penting tidak overtraining. Karena gini Om, teorinya kalau olahraga itu kan sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan imunitas tadi toh, imunitas tubuh. Nah, sedangkan ketika itu tidak dilakukan dengan baik dan benar, justru itu akan menurunkan yang namanya intensitas karena ada waktu di antara ketika seorang melakukan olahraga dan itu overtraining ada 3-6 hari itu fase di mana tubuh seseorang itu malah justru rentan terhadap penyakit Om. Kalau overtraining. Iya, kalau overtraining itu nanti ada jangka 3-6 hari tubuh seseorang itu nanti gampang untuk terkena apapun dari luar justru karena kalau overtraining. Tapi kalau overtraining lama itu ya buat pulih kembali. Iya, untuk pulih karena sebenarnya overtraining itu yang disebab efeknya banyak sekali Om, bisa pendarahan di otot. Memang nggak kelihatan cuma ototnya sebenarnya terluka, berdarah tapi tidak kelihatan. Nah, jadi itu recovery. Iya. Itu recovery-nya cukup lama. Kemudian jangan sampai ya itu tadi kalau olahraga harus dengan porsi yang tepat supaya ya benar kita mendapatkan sitokinin yang imunitas yang baik untuk menangkal berbagai hal yang dari luar gitu. Dan tadi ada imunitas, untuk meningkatkan imunitas itu perlu olahraga yang smart dan pokoknya yang baik dan benar. Dan jangan lupa olahraga juga dilakukan dengan bahagia kan. Untuk kenapa? Iya, siap. Tadi mungkin di tipe tadi diutamakan yang disukai disenangi, dulu olahraga yang disukai ya. Agar bahagia dan imunitas terjaga gitu ya. Ya, siap. Dan tadi FITT udah dijelaskan semua Udah jelas FITT udah. Nah, kita kembali tadi ada kata-kata overtraining. Iya. Overtraining itu tanda-tandanya seperti apa agar kita nih kayaknya mau mencapai udah hampir overtraining nih agar tidak bablas sampai overtraining itu apa yang kita rasakan atau tanda-tandanya itu seperti apa? Ya, jadi untuk overtraining sendiri itu sebenarnya batas kemampuan tubuh overtraining. Jadi ketika teman-teman melakukan olahraga dan memang merasa capek, itu berarti sudah capek banget, berarti itu udah masuk ke overtraining. Capek bangetnya tuh gimana capek banget? Kata banget jadi, itu dapat divisualkan seperti gimana? Jadi gini, jadi misalkan teman-teman melakukan misalkan jogging dengan jarak 5 kilo. Nah, teman-teman di jarak 4 kilo, teman-teman sebenarnya sudah capek. Udah ngos-ngosan. Biasanya ciri-cirinya badannya lemes, pernafasan mulai tidak teratur,
dan biasanya tenggorokannya kering karena itu kaitannya dengan cairan tubuh, kurangnya cairan tubuh. Jadi jangan sampai kalau itu kelewatan nanti bahaya karena bisa menimbulkan cedera. Jadi overtraining nanti efeknya ke cedera. Malah bahaya ya kalau misalkan saya ambil contoh push up. Lah Mas Adi melakukan push up sebanyak 50 padahal kekuatan Mas Adi itu maksimal di 30. Mas Adi memaksakan ke 50. Ototnya nanti akan sakit, robek atau apapun dan lain-lain. Kalau seperti misal kita udah kita lari. Nah, terus istirahat, terus misalnya tidur, lah bangun kaki sakit itu apa itu termasuk overtraining atau hanya efek samping dari olahraga? Ya. Itu sebenarnya itu kram atau jarum Om? Jarum. Kalau jarum. Oke. Sebenarnya itu kalau untuk olahraga itu sebenarnya sangat wajar. Sebenarnya itu tidak bukannya abnormal, justru itu normal karena alasannya satu, karena ketika kita berolahraga dan kita melampaui batas sedikit saja tidak sampai overtraining, yang dihasilkan oleh otot adalah asam laktat. Nah, asam laktat itu efeknya itu tadi keju, kemeng dan lain-lain. Tapi justru asam laktat itu bagus. Nanti ketika kita sudah posisi tubuh sudah kembali lagi dan kita melakukan itu jadi sumber tenaga. Asam laktat itu nanti dipecah jadi sumber tenaga lagi. Berarti itu wajar misalnya kalau wajar gitu seperti futsal atau misalnya lompat tali itu kan kadang besoknya agak sakit gitu kan, jarum. Ya itu benar, itu wajar ya. Bener. Yo kayak semboyannya counterpan itu loh. Yang no pain no gain. No pain no gain. Nah, nek orang jarum orang neh gitu loh. Kalau enggak jarum enggak lagi. Jadi jarum tapi jangan sampai overtraining tadi ya, jangan overtraining sampai ya. Iya. Jadi hakikatnya kita sebagai manusia enggak boleh melukai diri sendiri ataupun orang lain. Siap. Gitu, siap. Bagus. Siap. Nah, itu terus kan tadi kita udah membahas berbagai macam olahraga itu sendiri apa, atau ada tipe-tipe, ada timing dan lain-lain, ada overtraining dan kan saat pandemi seperti ini kan kayak tadi ya, kita ruang gerak terbatas, terus kita nggak jaga jarak dengan orang lain. Nah, tipe yang mungkin rekomendasi banget untuk kita lakukan di saat pandemi ini itu seperti apa, atau cara-cara olahraga yang baik saat pandemi ini seperti apa? Oke. Jadi untuk rekomendasi olahraga dari saya, sebenarnya saya lebih condong ke physical exercise Om, karena saya setiap harinya yang saya lakukan adalah physical exercise. Cuma ini yang perlu orang-orang sedikit pahami bahwasanya di situasi sekarang ini yang kita harus ada tuntutan pembatasan skala, apalagi PSBB itu ya Om, kita nggak boleh ngerumun. Itu ketika mau benar-benar melakukan physical exercise ataupun neural exercise itu bebas, pilih apa saja. Yang pasti saran saya ketika mau yang bersifat keluar, silakan jangan memasuki tempat-tempat yang memang umum dilakukan, pusat olahraga, pusat gym atau apapun, jangan dulu. Silakan keluar tapi dengan niatan untuk benar-benar hanya olahraga. Kalau jogging silakan jogging. Kalau bisa tadi saya sampaikan pakai masker. Nggak usah malu, nggak apa-apa karena kita jaga-jaga aja. Tapi untuk olahraganya jadi kalau menurut saya olahraganya tetap bebas, hanya saja sedikit dibatasi untuk bersosial dengan orang saja. Sebenarnya olahraganya masih bebas lah, untuk olahraga masih boleh Om di pandemi sekarang ini. Oke, ini informasi yang sangat bermanfaat sekali nih untuk menghadapi serangan-serangan dari luar yang tidak terlihat ini kan. Gimana cara melawannya kan agak bingung karena nggak terlihat itu kan. Iya. Banyak yang ngasih tips juga untuk menjaga imunitas agar dapat melawan serangan-serangan dari luar itu. Nah, pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan imun itu agar kita punya tameng kalau istilahnya itu untuk melawan musuh-musuh yang tak terlihat ini. Iya. Insya Allah semoga bermanfaat. Dan mungkin pembahasan ini sudah sangat lengkap menurut saya ya untuk menjadi bekal teman-teman pendengar ini, sebagai bekal untuk meningkatkan
imunitas di hari-hari dan menjaga kebugaran gitu ya, untuk selalu bahagia dan terjaga kesehatannya. Begitu. Jadi semoga untuk pandemi ini segera usai agar kita bisa olahraga dengan orang banyak, kan asik gitu olahraga Iya. orang banyak gitu ya. Karena Iya. situasi Amin. ini jadi Amin. harus olahraganya sendiri-sendiri dulu lah kalau bisa ya. Iya, kalau bisa Di sendiri dulu. rumah, di kosan atau di mana, yang penting Gimanapun lah, kita harus tetap jaga physical distancing gitu ya. physical distancing itu juga perlu. Jadi seperti itu pembahasan kita di podcast kosan kali ini. Terima kasih untuk Rizal yang telah berbagi ilmu, pendapat dan segalanya di podcast ini. Semoga kita terus sehat dan dapat melawan pandemi ini dengan baik, dan semoga pandemi ini segera selesai. Amin. Ya, kaulah muda, kita sampai di sini podcast kali ini bersama Rizal Philip Pamungkas dengan pembahasan tadi yaitu olahraga di saat pandemi. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar mungkin olahraga di pandemi yang tadi belum sempat terbahas dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan mungkin di kolom komentar yang tersedia, bisa didengarkan di aplikasi Anchor atau di YouTube, atau yang biasa di SoundCloud bisa mendengarkan nanti di SoundCloud. Yang penting kita nanti bisa berinteraksi di sana, mau pertanyaan nanti bisa Rizal nanti bisa bermain di kolom komentar, bisa berinteraksi juga untuk menjawab mungkin pertanyaan yang butuh ditanyakan, diulik lagi, mungkin di sini tadi kurang. Dan nanti bisa juga untuk lebih intensnya bisa mengunjungi Instagram dari rambate.co yaitu @rambate.co, dan untuk langsung menghubungi Rizal bisa di Instagramnya Di 085. Wah, itu nomor HP dong. Nomor HP dong. Oh ya, sorry. Nanti banyak yang ngechat, bahaya. Oke. Nanti bisa hubungi atau personal Japri di saya, di Instagram saya di Rizal_TP. Nah, itu nanti bisa dihubungi, bisa didekati untuk bertanya-tanya tentang olahraga, jangan yang lain karena nggak ada yang punya. Oke, kalau muda cukup sampai di sini, dan teruslah sehat, keep spirit and be better. Rambate. Salam.